tambahan utang segitu. 830 triliun itu adalah jumlah yang sangat besar. Paling besar sepanjang sejarah Republik kecuali tahun 2020 dan 2021. Karena COVID. waktu itu COVID kan, kita utang Hmm. banyak. Hmm. Jadi secara reguler ini adalah tambahan utang terbesar. Oke. Ya. Hmm. Dan kita belum tahu loh, ini berarti kalau sebagai pengamat fiskal, Hmm. saya melihat pemerintah mulai punya resiko, namanya ada istilahnya resiko pembiayaan, financing risk. Jadi Hmm. risiko kalau nggak ada yang ngutangi gimana? Kan dengan begini dibaca oleh pasar. Hmm. Nih kalau saya tahu nih Mas Hersu ini lagi mau mantu, mau ini kan banyak butuhnya nih, Hmm. Hmm. mau ngutang kan. Hmm. Maka saya yang punya duit kan lebih punya bargaining nih. Oke. Itu namanya risiko dari sisi Mas Hersu. Risikonya itu Hmm. bisa jadi saya ini kayaknya Mas Hersu ini nggak Lagi. cukup penghasilannya untuk Ya. membayar ini. Hmm. Tapi Hmm. ada, kalaupun cukup, wah Hmm. saya minta bunga yang lebih tinggi dong. Ya, ya, ya. Nah, kan begitu toh. Ya, 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 Jadi ya. itu namanya risiko pembiayaan. Dengan begini pemerintah betul-betul mengambil risiko dengan berencana berutang sampai 832 triliun. Sementara kan dia harus melunasi yang jatuh tempo di kisaran 800 lebih, Mas. Anggap aja 820 ya. Jadi 820 sampai 830 berarti pemerintah ini tahun 2026 harus dapat utang baru 1.700 triliun, Mas. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini nggak biasa-biasanya saya akhir pekan ini ngomongin topik yang sangat berat ini berkaitan dengan fiscal atau APBN kita tahun 2026. Tapi kenapa saya ajak Anda ngobrol di akhir pekan ini supaya bisa lebih lebih cermat menyimaknya dan kemudian juga memahami konsekuensi-konsekuensinya. Realitasnya sekarang ini memang kita menghadapi situasi yang kelihatannya sulit untuk pemerintah membuat pilihan-pilihan. Nah, kemarin kan bersama dengan Banggar itu Menteri Keuangan sudah menyepakati penambahan anggaran untuk APBN tahun 2026 dan kemudian konsekuensinya itu adalah memperlebar defisit ya di APBN. Nah, apa konsekuensi-konsekuensi lainnya saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat fiskal, ahli fiskal di Bright Institute, Awalil Rizky. Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Yes. warahmatullah. Ya, jadi kita karena ini ketika akhir kan rada lebih santai ya ngomonginnya ya, walaupun substansinya nggak Ya, bisa lebih nggak santai ya. Saya ya, lihat ya. ini berarti ada konsekuensi pemerintah harus menambah utang baru ya. Kalau kita lihat rincian-rincian yang kemarin dibacakan dalam keputusan bersama dengan Banggar DPR itu. Iya, betul. Betul, Mas. Tapi mungkin untuk pemirsa sekedar informasi, Mm-mm. APBN itu pertama diajukan sebagai rancangan ya, makanya Ah, disebut RAPBN tanggal 15 Agustus untuk dibahas oleh DPR. Tapi pembahasannya tetap bersama-sama pemerintah, aha. baik itu di komisi-komisi maupun di panja ya, panitia Mm-mm. kerja kan Mm-mm. beberapa panja. Nah, Mm-mm. sampailah kepada babak akhir perbincangan itu. Mm-mm. Itu adalah kesepakatan panja panitia kerja anggaran dengan pemerintah. Itu sudah biasanya tidak berubah lagi untuk ditetapkan di Tinggal di pleno bawah nanti. di paripurna ya Pleno, ini. Paripurna itu dan memang ada mungkin beberapa yang hal rinci masih diselesaikan, tapi postur umumnya udah nggak berubah biasanya. formalitas lah Nah nanti itu, ya paripurna itu nah, kelihatannya ya. Ya. nah, ini sudah juga disampaikan ke media. Hmm. Hanya memang yang disampaikan ke media itu ya gambaran-gambaran besarnya. Gambaran Saya besarnya. kan sebagai ekonom tentu tidak cukup dengan gambaran besar itu. Ya kita Hmm. kan punya akses lah kepada yang memiliki info untuk Ya, ya, memperoleh. Kurang lebih begitu. ya, oke. Nah, dalam pembahasan selama yang sudah berarti dari 15 Agustus sampai sekarang kurang lebih sebulan setengah, Mhm. itu berubah. Nah, pendapatannya ditambahi. Jadi berubah ini maksudnya dari R-nya ya. Mhm. Nah, pendapatan itu ditambahi, berarti target pemerintah itu bertambah terhadap pendapatan. Tidak terlampau besar, hanya kurang lebih 5,9 ya. Sebutlah 6 triliun kita bulatkan Mhm. di pendapatan. Mhm. Tetapi di belanja Mhm. ternyata ditambahi jauh lebih besar. Berapa tuh? Ya mencapai hampir sekitar 56 triliun. Jadi Oh, pendapatannya 6, yang ini tambahnya 56, 57. Jadi ya, ya, ya.
Kira-kira gitu kan. Berarti Ya, defisitnya defisitnya melebar, melebar. melebar, ya, Melebar. ya. Mhm, Pendapatannya tambah sedikit, yang mhm, ini tambahnya lebih besar. ya, Jadi defisit berubah. Kurang lebih tambahan defisit itu mencapai 50-an triliun bertambahnya. Dari mhm, 638 mhm, menjadi 689 gitu. mhm, mhm, 639 ya, 639 menjadi 689. Jadi tambah tambah 50 mhm, triliun, Mas. mhm, mhm. Itu dulu gambarannya buat pemirsa. Nah, Ya, tentu dijelaskan yang bertambah dari pendapatan itu apa, yang mhm, bertambah dari belanja itu apa. Tapi mhm. saya garis bawahi yang paling penting itu akibatnya defisit melebar, Oke. ya kan bertambah ya. Nah, Mhm, defisit itu ya seperti perbincangan kita biasanya, mhm, kalau rumah tangga itu kekurangan duit kan pilihannya bisa jual mobil, jual mhm, tanah, jual apa, atau mhm, ngutang. Nah, mhm, pemerintah kita ini jarang sudah jual-jual aset besar. Ya entah mhm, jarang, banyaklah pertimbangannya jual aset itu. mhm, Akhirnya kan mhm. nambahnya nambah utang. Ya, Jadi sudah clear pemerintah akan nambahi utangnya dibandingkan rencana semula. oke. Gitu, Mas. Ya, ya, oke. Gambar. Ya, jadi nambah 50 triliunan kita bulatkan seperti itu dan sementara Ya, pendapatan hanya sekitar bertambah 5 proyeksi pendapatan ya, ya, bukan pendapatan kan ya, proyeksi. pendapatan 6, belanjanya bertambah Lima 56, puluh berarti ya. lebarnya bertambah 50 itu pembulatan. Yes, ya. Dan itu angka itu kelihatannya karena ada transfer ke daerah yang ditambah lagi sekitar 50 triliun. Itu ya kelihatannya ya. Betul. Jadi ini sebagai informasi, Mhm. waktu diajukan itu anggaran yang transfer ke daerah itu 650, Mas, Oke. 650 triliun. Jadi Mhm. belanja itu kan ada dua, Mhm. belanja pemerintah pusat berarti dia dibelanjakan langsung oleh pemerintah melalui Mhm. Kementerian Lembaga Mhm. maupun melalui Bendahara Umum Negara ya, bayar Mhm. bunga, bayar apa kan. Nah, itu. Mhm. Nah, yang ke daerah ini yang eh, berkurang banyak dibandingkan Mhm. 2025-2024. Ya. Jadi Mhm. terakhir itu 2025 itu dianggarkan 919, 920, Mas. Mhm. Mhm. 920 triliun. Tahu-tahu di APBN 2026 ini, di R ya Mas ya, itu Mhm. 650, goncang kan? Iya, Nah, bergolak goncang. daerah-daerah itu ya, Dan jangan demo-demo di lupa sana. yang kayak begini kan sudah diinformasikan ke bupati, wali kota, Mhm. waktu disiapin sudah diinformasikan. Itulah mengapa daerah kalang kabut untuk mencari pendapatan Tambahan. baru kan itu. Mhm. Terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak hanya ekonomi kan, tapi Mhm. politik kan, Mhm. gitu. Nah, nampaknya aspirasi ini kuat dugaan ini. Ini di Ya. luar soal yang Mhm. tampak sebagai Ya. ekonomi. Mhm. Menurut saya pihak-pihak daerah bicaralah kepada pusat kan bahwa ini kami nggak bisa kalau segini. Nah, ditambahi 50, Mas. Mhm. Jadi 692 lah sekarang, 693. Tetap lebih Kurang kecil lebih ya. dibandingkan dengan APBN Oh, tahun sebelumnya jauh. ya. Yang sama kita beletin 700 dengan 920, Mhm. jauh. Ya, ya, Nah, ya, ya. kira-kira gitu. Ya. Tetapi dari sisi pemerintah ini nambahi kan, Mhm. nambahi kira-kira 48 triliun lah, Ya. 46, 47. Nah, ini eh, sementara pendapatannya nggak, susah digenjot lagi. Ya, ya, Akhirnya ya, tadi ya. defisit. Mhm. Jadi penyebab tambahan defisit ini terutama sekali karena pemerintah menambahi ke transfer ke daerah. Ya, Dan ya. menarik juga, meskipun kecil, meskipun tidak sebesar itu, barang 2 triliunan, sekitar 2 triliun, tetap pusat bertambah, Mas. Mengapa? Karena kementerian lembaga juga nambah-nambahi Mhm. wamen, nambahi. Nah, ya Mhm. bagaimanapun jadi bertambah kan. Ya, ya, Kira-kira gitu. Yang ya, yang buat pemirsa ini ya, pahami. ya. Dan saya kira ini di luar yang seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya bahwa ini untuk mengejar pertumbuhan menjadi 5,4%, terutama di daerah kan gitu ya Mbak Nah, katanya. jauh saya Tapi kira enggak. itu lebih politis ya sifatnya ya untuk Nah, menenangkan daerah lah saya kira itu ya. Ya, oke. sebagai Boleh. pengamat, saya berpendapat begitu. Mengapa? Kan perlu juga kita ada Ya. alasannya. Mm-mm. Oh, ada namanya asumsi makroekonomi, Mas. Mm-mm. Asumsi makroekonomi APBN itu sekaligus target kan. Ya. Sejak awal pemerintah itu naruh 5,4. Mm-mm. Nah, ketika ditambahi dia tetap 5,4. Artinya kan tidak untuk Mm. mendorong itu. Ya. Mhm. Nah, Ya, oke. bisa juga saya berargumen. Berarti waktu naruh 5,4 Mm. itu sebenarnya belum dihitung beneran nih, bisa tercapai nggak? Jadi, Ya, ya, ya. tetapi kan membacanya begitu, kalau memang tambahan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya Mhm. asumsinya nggak 5,4 dong, jadi Mm. 5,5 misalnya, atau Mm. 5,6 kan? Ya, ya, ya. Artinya tambahan ini tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Mhm. Dengan apa? Ya
kalau dari angka-angka ekonominya nggak bisa dibaca, yang penting bertambah. Namun dari sisi itu maka kuat dugaan ini memang karena keluhan daerah sudah terlampau besar, dan menurut saya tambahan sekitar 48 triliun ini pun nggak cukup, Mas. Coba bayangin, Mas Herssu, tentu seluruh daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu biasanya dapat 920, sekarang cuma diganti jadi 692 setelah ditambahi, lu kan masih kurang juga lagi. Mungkin harapan ada di pertengahan jalan ya ada lagi tambahan, tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Dan tapi yang menarik kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Prabowo sebelumnya, itu menyatakan bahwa untuk stimulasi daerah itu bukan hanya sekedar transfer keuangan daerah, ada proyek-proyek yang dibawa di daerah, salah satunya MBG. Sementara kita tahu MBG sendiri sampai sekarang ini masih jauh dari efektif, masih banyak persoalan kan gitu. Itu sebagai pengamat fiskal, saya menganggapnya begini. Selama ini kan juga begitu. Yang namanya belanja pemerintah pusat itu dibelanjakan oleh kementerian lembaga, ya. 100 biji, sekarang dulu sekitar 86, 85. Di era Pak Prabowo ini 100, tambahan juga di dalamnya ada Wamen. Juga dibuat juga belanja yang non-KL. Non-KL itu artinya dibelanjakan oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara. Bayar bunga, bayar subsidi itu kan cuma kelewatan lah Menteri Keuangan. Nah, dari dulu begitu. Nah, belanja pemerintah pusat yang KL ini kan, dari dulu memang dari sisi kementeriannya di Jakarta. Tapi proyeknya kan di semua daerah, dari dulu nih. Jadi ketika dikatakan itu juga di daerah, loh itu dari dulu Pak. Artinya kan nggak, kalau dinarasikan sekarang ya nggak ada, nggak ngarung dari dulu. Itu namanya proyek itu begitu. Kalau jadi argumen, ini misal nih kita punya anak 2 ya, jadi anak yang paling gede ini pusat, anak paling kecil ini daerah. Lah yang daerah ini kan dikasih sekian. Nah, alasannya dari yang tertua tuh juga kan dia beli makan-makan kan juga dimakan juga sama adiknya. Dari dulu sudah begitu. Artinya kan tidak bisa menjadi argumen si daerah dikurangi. Nggak bisa. Nah, itu jadi menurut saya itu nggak pas untuk jadi argumen. Ya. Dari bahwa faktanya memang dikurangi. Nah, yang menarik mungkin kita maju satu step dari di antara yang dikurangi itu yang serius adalah yang namanya dana bagi hasil, Mas. Dana bagi hasil. Jadi, dana bagi hasil itu adalah perolehan pemerintah APBN ya, penerima pendapatan ya toh, yang kemudian ada hak daerah. Misal ada dia penghasil komoditas sumber daya alam ya toh. Katakanlah misalnya Riau gitu ya, seperti misalnya gitu ya, migas. Ada lagi Mas yang gede, rokok Mas. Rokok. Kan cukai. Cukai itu kan di beberapa di Jawa kan, misalnya Jawa Tengah apa itu, atau kabupaten kotanya. Ya, Kediri misalnya ada ya di sana. Ada lagi yang panas bumi, perikanan, dari total tidak besar, tapi dari sisi daerah kan besar untuk kabupaten kota. Ada yang ketiga Mas, namanya pajak. Jadi pajak itu aturannya, PPh itu memang ada jatahnya daerah, ada formulanya. Nah, tiba-tiba di tahun 2026 ini dana bagi hasil itu ciutnya nggak nanggung-nanggung Mas, ya menjadi kira-kira setengahnya. Nah, pertanyaannya kan jadi serius, apakah formulanya diubah? Kan begitu. Ini biasanya nih kita bekerja sama Mas Herssu dengan saya bagi hasil. Saya 80 pusat nih, daerah 20, memang begitulah antara segituan. Tapi tiba-tiba udah Mas Herssu 5% saja, jadi begitu. Nah, ini kan saya sampai sekarang bicara di kanalnya Mas Herssu ini belum tahu dasar hukumnya apa. Itu kan harus ada peraturan Menteri Keuangannya, belum diumumkan. Pasti akan ada, kalau nggak ada ada 2 ya, baik di Menteri Keuangan maupun di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini ada pembicaraan di dalam sudah. Makanya sebelum diputuskan tarik ulur, ditambahi jadinya. Ditambahi tapi belum balik ke semula, jauh. Jadi problem daerah itu bukan hanya TKD yang disunat, tapi ada juga dana bagi hasil yang makin menciut, dan juga soal cukai ya. 3 itu ya jadi ya. Di transfer ke daerah itu ada beberapa unsur Mas. Dana bagi hasil itu salah satu komponen. Salah satunya, ya betul. Jadi seluruhnya itu namanya transfer ke daerah. Lalu ada yang disebut dana bagi hasil, ada yang disebut dana alokasi umum, ada yang alokasi khusus. Saya jelasin sedikit ya, bagi hasil tadi ya. Bagi hasil itu pajak, sumber daya alam, cukai. Sedangkan alokasi umum itu terkait dengan jumlah penduduk, kemiskinannya, pendapatan hasil daerahnya. Kira-kira ini kalau yang orangnya banyak,
orangnya banyak, yang miskin banyak, pendapatannya belum besar, itu ada rumusnya untuk dihitung. Oke. Dikasih berapa? Namanya dana alokasi umum. Nah, ketika dikasih itu diberi kebebasan nih daerah. Sebagian besar dananya itu nanti dipakai apa saja asal ada laporannya di Oke. APBD kan. Ya, ya, ya. Ada dana alokasi khusus, Mas. Dana alokasi khusus itu eh, suka-suka pemerintah lah. Kalau alokasi umum kan ada rumusnya. Nah, alokasi khusus ini relatif suka-suka, terkait suka-suka tanda petik ya. Ketika pemerintah misalnya mau memprioritaskan proyek kesehatan atau lingkungan, maka ada daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak alokasinya itu. Tapi ada juga yang non fisik itu rata. Ya itu bantuan untuk kayak guru itu loh, ya kan ada BOS, ada apa itu namanya alokasi khusus non fisik. Ya. Ada rumusnya tapi lebih longgar. Oke. Tiga-tiganya dikurangi, Mas. Bagi hasil dikurangi, alokasi umum dikurangi, alokasi khusus dikurangi. Nah, alokasi umum ditambahin nih. Jadi alokasi umum ini dikuranginya tidak banyak-banyak, mungkin mau dikembalikan. Karena kan tadi menyangkut rumusnya mungkin susah diakali. Tapi yang alokasi khusus tetap berkurang banyak karena dianggap ya tidak perlu. Ini yang argumen bahwa pemerintah tetap menjalankan proyek-proyek yang kena dengan daerah itu kaitannya dengan yang khusus alokasi Ya. khusus ini. Tetapi yang bagi hasil ini menurut saya itu yang akan banyak disuarakan oleh daerah. Kalau andai saya ini anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebenarnya saya harus bersuara yang dipilih ya. Selain gubernur, wali kota, bupati atau DPRD, lo kami ini kan menghasilkan sekian, masa dikurangi bagi kami? Oke. Itu Mas. Ya. Semua ini menurut itu saya gelondongan itu disebut transfer keuangan daerah. Oke. Betul. Ya. Oke. Itemnya terutama 3 Ya. gitu, Mas. Oke, kita maju sedikit sekarang. Maju lagi, Prof. Soal secara makro kita ngomongin soal kemarin kesepakatan antara Banggar dengan Kementerian Keuangan itu. Kan tadi Anda di awal sudah mention dampaknya ini adalah pemerintah akan menambah utang baru. Ya kan karena dari pendapatannya target pendapatan naik kecil sementara sedikit belanjanya makin besar. Berapa besar angka penambahan utangnya itu dan apa artinya penambahan utang itu? Atau saya dampaknya maksud saya. Ya, tadi setelah belanja dinaikin, kemudian pendapatan naik sedikit menjadi 3.153 triliun, belanja menjadi 3.842 triliun, lalu defisitnya menjadi 689. Nah, itu berarti kan defisitnya 689. Harusnya kita cari utang untuk menutupi 689 ini kan? Yes. Nah, tetapi sebagaimana sering saya jelaskan di sini, ternyata pemerintah itu juga ada keinginan lain selain belanja, investasi. Sehingga kan ada pengeluaran yang bukan belanja. Mas, nah itu nambahi lagi kebutuhan untuk berutang. Jadi bukan 689 kebutuhan berutangnya, tapi 832 triliun. Karena tadi ada pengeluaran yang tidak masuk dalam definisi defisit. Karena bukan belanja. Ya contoh sederhananya adalah investasi ke Danantara ke BUMN itu nambahi. Nah, 832. Apa arti 832 triliun? Jika benar-benar direalisasikan, ini kan rencana namanya. Ini adalah tambahan. Jadi kalau disebut di APBN itu namanya pembiayaan utang. Maka mungkin buat publik pembiayaan utang itu adalah rencana berutang pemerintah di tahun itu. Rencana tambahan utang, Mas, bukan konsesi ya, bukan sisa utang. Tambahan utang karena mengelola APBN, itu namanya pembiayaan utang. Tapi ada kata-kata neto bersih. Mengapa? Karena pada tahun 2026 itu ada juga utang yang lunas kan, yang harus dilunasi. Nah, jadi itu neto itu yang dilunasi, jadi narik utang baru dan ada yang dilunasi, itu selisihnya. Jadi tambahan utang situ. 830 triliun itu adalah jumlah yang sangat besar. Paling besar sepanjang sejarah Republik, kecuali tahun 2020 dan 2021. Karena waktu itu COVID kan, kita utang banyak. Jadi secara reguler ini adalah tambahan utang terbesar. Dan kita belum tahu loh, ini berarti kalau sebagai pengamat fiskal, saya melihat pemerintah mulai punya resiko, namanya ada istilahnya resiko pembiayaan, financing risk. Jadi risiko kalau nggak ada yang ngutangi gimana kan gitu. Jadi ini ada asumsi bahwa ini kan kita masih mau berutang. Tapi apakah kemudian ada yang mau ngutangin itu bab lain lagi gitu?
Ya, bab lain, bab bahwa dengan begini dibaca oleh pasar. Mm-mm. Nih kalau saya tahu nih Mas Hersu ini lagi mau mantu, mau ini kan banyak butuhnya nih, Mm-mm. mau ngutang kan. Mm-mm. Maka saya yang punya duit kan lebih punya bargaining nih. Oke. Itu namanya risiko, risiko dari sisi Mas Hersu. Risikonya itu Hmm. bisa jadi saya ini kayaknya Mas Hersu ini nggak Lagi. cukup penghasilannya untuk Ya. membayar ini. Hmm. Tapi Hmm. ada, kalaupun cukup, wah Hmm. saya minta bunga yang lebih tinggi dong. Ya, ya, ya. Nah, kan begitu toh. Ya, 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 Jadi ya. itu namanya risiko pembiayaan. Nah, Hmm. pemerintah jelas sadar hal itu, Hmm. tetapi dia pilih jalan itu. Hmm. Ini mungkin yang kita sebagai literasi kepada pemirsa. Dengan begini, pemerintah betul-betul mengambil risiko dengan berencana berutang sampai 832 triliun. Sementara kan dia harus melunasi yang jatuh tempo di kisaran 800 lebih, Mas. Anggap aja 820 ya. Jadi 820 sampai 830 berarti pemerintah ini tahun 2026 harus dapat utang baru 1.700 triliun, Mas. Ya kan? 1.700 itu untuk membayari utang yang jatuh tempo. Nah, kemudian juga untuk ini tadi, berutang baru ini tadi. Nah, gitu, Mas. Itu bukan perkara. Dan 1.700 itu adalah nilai tertinggi, Mas. Ini malah ngalahin zaman COVID, kebutuhan berutangnya. Hati-hati Oh, ya. ya, ya, ya. Brutonya. Karena Hmm. pada saat COVID itu yang jatuh temponya kan sedikit. Make sense nggak? Jadi Ya. pada waktu COVID 2020 itu pemerintah berutangnya 1.200 Hmm. kebutuhan utangnya. Hmm. Di Ya. tahun 2021-nya 1.000, tetapi pada waktu itu utang yang jatuh tempo itu hanya di kisaran 400, 300, Oke. 400. Ya, Di ya. total kan segitu. Nah Hmm. ini Hmm. kalau di total Hmm. justru tahun ini adalah tahun terbesar untuk berupaya mencari utang. Oh, 2026 maksudnya. ya, 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 ya. Hmm. Saya terus terang aja nih ya, mumpung diberi kesempatan oleh Mas Hersu. Saya betul-betul menarik buat saya. Hmm. Mengapa risiko ini diambil pemerintah? Dan jangan lupa, ketika seminggu 10 hari terakhir ini, Menteri Perbaya ikut loh di rapat dengan DPR itu. Betul yang ngajukan Sri Mulyani. Sudah ada pembahasan berjalan. Tapi Menteri Keuangan bisa saja masih ikut berpendapat, karena itu kan bagian dia. Dan kita mendengar apa ya istilahnya, beberapa pernyataan dia itu yang ingin mengelola APBN lebih baik dan sebagainya toh. Saya heran kenapa dia setuju dengan ini kan. Tidak berusaha ngerem kan, misalnya ini apa dia yakin besok itu yang ngutangi bisa segitu, dan yang penting kalaupun ngutangi kira-kira kita bunganya ketinggian nggak besok di Ya, 2026. ya, ya. Dan kan ini kan konsekuensi nanti cicilan nih termasuk ya, terutama ya. Masuk Hmm. cicilan Hmm. dan bunga nantinya kan di Oh ya, waktu oh cicilan dan kemudian, bunga, iya betul. Oke. Nah, cicilan dan bunga. ini pertanyaan saya ya soal utang ini sumbernya dari mana? Kan sejauh ini biasanya ada donor, negara donor atau kepada rakyat sendiri melalui menerbitkan SBN dan sebagainya begitu. Dari mana sumbernya Jadi itu? kita sederhanakan ya, sumber utang pemerintah itu kan ada dua. Yang satu disebut dengan pinjaman ya. Pinjaman itu dalam dan luar negeri. Tapi yang besar adalah luar negeri. Pinjaman luar negeri itu bisa kepada negara lain, bisa kepada lembaga internasional, bisa kepada ya bank komersial. Intinya pinjaman itu artinya dengan pihak tertentu, ada perjanjiannya adanya. Dan umumnya pinjaman itu terkait proyek atau program tertentu. Jarang, tunainya sedikit. Nah, itu namanya pinjaman. Nah, yang kedua adalah surat berharga negara. Nah, surat utang lah, karena ada syariahnya disebutnya SBN supaya nggak enak kan, karena syariah kan nggak boleh utang. Tapi sebenarnya sama maksudnya kan, SBN. Nah, itu pemerintah buat kertas tanda berutang. Nah, itu mau yang megang siapapun berubah nggak ada masalah. Beda ya dengan pinjaman tadi kan, kepada bank A, kepada bank B. Kalau ini kan nggak, kepada surat. Nah, selama era sejak 2008 terutama, dan sangat kuat di era Pak Jokowi ya, mulai 2014, itu yang SBN inilah yang porsinya terbesar. Di setiap tahun nambahnya. Nah, sampailah pada posisi totalnya itu yang SBN itu 87-88%, Mas. Yang pinjaman cuma 12. Nah, tahun ini bagaimana? Nah, ini kan bertahap sebenarnya. Nah, tahun yang akan datang, maksudnya tahun ini tahun 2026 ya, itu rencananya yang paling banyak itu SBN, Mas. Kalau yang pinjamannya itu nggak banyak.
Kenapa nggak banyak? Karena kan ada yang jatuh tempo, dibayari jadi pinjaman baru, ya. Kemudian membayari pinjaman lama. Selisihnya itu hanya 33 triliun, Mas. Bisa make sense-nya. Dari 830 tadi loh. 832, 33-nya itu pinjaman. Berarti kan 800 triliunnya SPN. Surat utang, Apa 800 artinya itu? triliun. Ada artinya, Mas, karena SBN itu karena tadi tidak terkait dengan pihak tertentu, dia lebih banyak mengandalkan pasar, Hmm. lelang namanya. Hmm. Dilelang nih. Hmm. Nah, dilelang, siapa yang mau beli? Hmm. Pesertanya ada ya, Hmm. pesertanya. Tapi ini kan menyangkut ini. Nah, sejauh ini, sampai kita bicara ini, yang paling banyak membeli SBN itu satu Bank Indonesia, Hmm. ya sampai 26%. Hmm. Yang kedua bank, Hmm. bank-bank umum itu Hmm. punya, ya. Hmm. Dia punya kira-kira berapa ya, mungkin sekitar 15-16%. Hmm. Lalu asing juga 14-15%. Hmm. Baru ada dana pensiun, ibu rumah tangga, Hmm. itu Hmm. bawah-bawahnya semua. Ya, ya, ya. Nah, ini dilelang nih, cek kan. Nah, dilelang, nanti yang pegang surat itu boleh lagi. Sudah sebulan, 2 bulan, wah saya butuh duit, saya jual di pasar, namanya pasar sekunder. Nah, yang Hmm. tadi pasar perdana ya. Hmm. Apa artinya? Kalau di pasar perdana yang betul-betul pemerintah lelang, Hmm. kemudian tadi orang lihat, wah ini pemerintah lagi butuh duit. Nah, Hmm. saya kan ngajukan, saya mau, Hmm. tapi saya mau dapat hasil 7%. Hmm. Kan gitu. Hmm. Dia nawarin kan, penawaran dia. Hmm. Hmm. Nah ini kan dengan tahu angka-angka ini, nah, apalagi detailnya, kalau mereka jelas lebih punya analis lebih dari saya kalau yang gini-gini. Hmm. Wah, tanggal-tanggal lelangnya. Maka kemungkinan besar di 2026 pemerintah ada dua kesulitan. Pertama, kesulitan yang mau ambil. Hmm. Nah, mengapa tadi? Yang asing itu kan sedang kering likuiditas di dunia ini. Hmm. Jadi beda nih di tahun-tahun misalnya 2014, 2000. Yang pernah dengar ya, quantitative easing itu Ya, ya. artinya Hmm. si Amerika ini lagi kelebihan likuiditas karena Hmm. si The Fed-nya itu kasih bunga murah, lalu orang punya duit dari The Fed itu, lembaga keuangan tentu ya nggak bisa biar itu mereka ngambil menggerojoki duit untuk membeli surat utang di negara berkembang termasuk Hmm. Indonesia. Hmm. Nah saat ini Amerika ini juga lagi sama, Mas, dia tuh Hmm. gede tapi juga kesulitan utang. Kita Hmm. kecil juga kesulitan utang. Ini banyak negara yang sedang kesulitan utang. Ya, ya, ya. Cuma bedanya Amerika ngakui, kita ini kurang ngakui. Itu masa lain lagi. Ya. Hmm. Hmm. Yang segede itu aja ngakui sehingga mereka melakukan langkah-langkah. Nah Hmm. kita ini Hmm. nggak ngakui, utang aman, akhirnya mau berutang lagi. Oke, boleh mau berutang. Ada nggak yang mau utang? Itu kan masalah lain. Hmm. Tadi berarti dari sisi asing, kecil kemungkinan untuk Hmm. menambah porsinya. Hmm. Hmm. Nah, jadi dia sekarang 14-15%. Kalau nambah ya sedikit. Hmm. Lalu yang kedua yang besar tadi, yang pertama nanti dulu bank. Hmm. Lah bank ini bagaimana? Kalau dia disuruh beli SBN, katanya Pak Purbaya, ini banknya ini malas nggak Iya. nyalurin kredit ke sektor real. Iya, iya, Nah, iya. tapi dia kan bisa pegang Bank Himbara. Hmm. Bank Himbara itu kurang lebih menguasai 52-53%. Separuh lebih lah. Hmm. Tapi yang 41% ini kan besar juga. Hmm. Kalau dia tetap, ya contoh saja BCA lah, yang Hmm. gede kan, atau Hmm. CMB, kita bisa lihat struktur dia. Hmm. Dia nyalurin kreditnya nggak ambisius. Dia Hmm. pegangnya ya surat utang ini, atau surat utang yang dari Bank Indonesia, pokoknya surat berharga. Hmm. Nah, artinya kalau pemerintah mengeluarkan surat utang, lalu dengan menawarkan, atau terpaksa ya, bukan Hmm. menawarkan Mas, karena kan lelang kan, Hmm. akhirnya memberi bunga yang tinggi, itu berarti membuat bank-bank punya pilihan kan. Hmm. Coba bayangkan. Nah, sementara yang lain diharapkan lalu Bank Indonesia. Pernah Hmm. dengar waktu Sri Mulyani di terakhir-terakhir itu pengen burden sharing kan? Ya baru sharing. Burden sharing itu begitu. Bagi Jadi beban, sudah deh, ya. ini Hmm. dilelang dapat Hmm. 6-7% Hmm. bayar bunganya, apa Hmm. yield ya. Hmm. Itu, nah si bank-bank yang ikut lelang nanti setelah pegang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, Hmm. dibeli oleh BI. Nah, ini Hmm. juga Hmm. triknya menurut saya. Nah, ketika dia dipegang BI, tidak dipegang oleh yang pertama beli tadi, ini Hmm. janjian, ini kan bunganya 6 nih. Hmm. Maka pemerintah hanya bayar 3% ke BI. Itu Oh. namanya burden sharing. Oke, Oh. dari situ positif kan?
tentu sebagai orang tidak mengerti, maaf nih, Mas, bukan hal ekonomi, pasti melihatnya kan positif. Ya enggak? Dari sisi Iya dong, pemerintah karena mengurangi. sama-sama pemerintah ini duit pindah kantong aja Nah, kan gitu kan. tapi menimbulkan masalah. Emang Apa itu? BI punya duit? Jangan dilihat dia nyetak duit loh, Mas. Artinya kan dia Mm-mm. tetap terbatas. Ingat, Oh, sudah dia disuruh beli SBN, SBN. yang kedua dia duit pemerintah yang ditaruh di sana diambil sama Purbaya. Kena 2 bulan, Mas. Luar Tapi biasa. kita nggak tahu nih, jangan-jangan badan sharing dibatalin Purbaya, kita harus nunggu nanti ini. Hmm. Ya kan kesepakatan itu dibatalin nggak? Tapi sudah mulai dieksekusi. Nah, tapi kalau tidak, kebayang nggak Bank Indonesia kepukul 2 kali? Ya. Satu, dia harus burden sharing. Yang kedua, dia harus bersedia dipindah. Bukan bersedia, yang duitnya pemerintah kan mau nggak mau Diambil diambil. duit yang ditempatkan oleh Neraca pemerintah di situ. pemerintah, neraca Bank Indonesia, nanti kita perlu podcast, agak teknis itu jelasinnya, lebih berat kayaknya di podcast ini. Tetapi intinya bisa kebayangnya, Bank Indonesia ini kan banknya bank dan banknya pemerintah. Kalau bank itu banknya kita semua. Kalau Bank Indonesia ini prinsipnya banknya bank, tetapi di sisi lain juga banknya pemerintah. Nah, ketika duitnya diambil atau ditugasi tertentu, tetap dia ada pengaruhnya di dia. Kalau itu kebaca pasar, Mas, kebaca pasar. Pasar kan udah punya data nih, Dan analis pasti pasar. kebaca. Pasti orang saya yang cuma lihat angka makronya aja bisa baca, mereka kan punya info yang lebih dalam, hitung. Wah, ini Bank Indonesia nggak kuat lagi beli. Kita minta aja 7,5% gitu loh, Mas. Atau kita beli nanti dibeli, toh juga dibeli Bank Indonesia. Nah, gini-gini ini kerumitan akibat ingin berutang yang lebih banyak. Antara lain, Mas. Jadi utang ini sudah mulai mencapai pada titik di mana menurut saya selalu mengingatkan soal utang ini bahaya. Tapi sekali ini saya tambahin lagi porsi bahayanya. Apa itu? Karena ya tadi, karena pemerintah dengan peringatan-peringatan berbagai pihak ekonom, bukannya ngerem ngutang, malah nambahi. Padahal kondisi dunia sedang begini, Mas. Kebanyakan bank sentral itu seperti BI itu di berbagai negara, apalagi negara maju, itu sedang menambah cadangan emasnya. Apa artinya? Dia mengurangi memegang surat utang negara-negara, Mas. Dia tambahi emas, ditambahi emasnya. Kita malah nambahi megang surat utang si Bank Indonesia, utang pemerintah. Ini kan tidak sesuai dengan garis yang umum di dunia. Itu berarti menciptakan risiko sendiri. Nah, jadi intinya keputusan untuk menambah utang 832 triliun yang sangat besar ini, risikonya akan kemana-mana. Jangan dilihat risiko pemerintah tidak dapat utangan saja, risikonya bisa menggeret kepada Bank Indonesia yang harus melakukan berbagai penyesuaian. Risikonya bagaimana nyuruh bank-bank umum itu lu salurkan ke sektor real. Lah ngapain? Atau sektor real 10-12%, dikurangi ongkos, dikurangi risiko. Lah ini kasih 7% kan tidur aja banknya. Ya, nggak boleh. Kalau nggak pecat. Itu bank himbara. Bagaimana kalau bank biasa? Bank himbara pun, Mas, nggak mungkin juga tidak punya SBN. Karena kalau bank himbaranya nggak mau pegang SBN, nggak cukup juga nih tadi cari utang. Bisa nggak? Ini pelan-pelan ya. Ketika pemerintah mengeluarkan surat utang, itu yang beli utama Bank Indonesia. Langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung artinya setelah tangan kedua. Kemudian bank. Nah, ini kondisi bank dan Bank Indonesia kan jadi begini nih. Yang ketiga asing. Semuanya sedang dalam situasi ketidakpastian. Tiga-tiganya ini. Itu. Jadi ini itu namanya risikonya meningkat. Sederhananya begitulah. Itu kalau Anda tadi menyatakan sebelumnya sudah bahaya dan sekarang ini meningkat lagi, apakah kita sebut bisa levelnya sudah sangat berbahaya? Ya, kalau ini ada kuncinya juga sih. Ini saya menduga saja. Ini kan tadi defisit segitu tuh. Salah satu sebab defisit itu kan belanjanya yang untuk MBG kan gede, Mas. BGN maupun beberapa yang lainnya. Karena BGN itu yang pegang kendali. Dan jadi totalnya sementara serapannya masih sangat rendah. 303. Nah, 353 ya. Jangan-jangan memang dia nggak apa-apa. Karena toh juga nanti BGN nggak bisa ngabisin, MBG nggak bisa ngabisin. Jadi kalau program MBG yang terutama di BGN 335 itu hanya bisa 200, berarti kan 135 tuh nggak dibelanjakan, berarti defisitnya nggak sebesar itu.
Loh, kalau begitu buat rencana ngapain juga buat rencana yang mengandalkan hal seperti itu, namanya perencanaan yang tidak baik kan, Hmm. Mas? Menurut Ya, saya itu salah satunya. ya, ya, ya. Nah, jadi kenapa sampai masih ini? Eh, Hmm. karena kemarin juga 2025 yang sedang berjalan ini juga begitu. Semua khawatir nih, defisit ekonomi defisit akan sekian. Ternyata defisit nggak selebar yang dikira. Mengapa? Karena ternyata yang dikasih Hmm. alokasi Ya, 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 ya. tidak Nggak bisa, belanja. nggak bisa nyerap Dan anggarannya, positifnya ya. ya defisitnya tidak jadi lebar. Tapi mari kita saya sebagai pengamat fiskal, kalau begitu ngapain buat perencanaan itu perencanaan yang tidak baik, Mas. Mhm. Perencanaan yang baik itu kan mendekati rencana dan Mhm. terukur kan. Ya, Kalau gini ya. udah nih anaknya dikasih duit gitu, nah, udah tahu dia juga nggak bisa ngabisin lo kayak begitu bagaimana? Mhm. Ya, Mengapa ya. tidak sejak awal teralokasi lebih teliti gitu? Iya, oke. Itu. Baik. Oke. APBN ini menurut saya APBN 2025 yang berjalan ini adalah APBN yang kurang baik secara postur Hmm. karena banyak Ya, banyak memaksakan program prioritas. Itu ya. 2025 Mas. 2026 saya kira ada perbaikan karena Menteri Keuangannya baru. Ternyata sejauh ini kalau tidak dirubah lebih buruk dari 2025 ini. Oke, baik. Sementara kita cukupkan di situ dulu ya, ketimbang tambah nanti tambah khawatir dan tambah bingung lagi. Sampai ketemu lagi, Prof. Avalin. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi